wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Baik, hari ini kita akan topik yang akan saya sampaikan yaitu siklus sel dan pembelahan sel. Nah, berikut ini tujuan pembelajaran topik pembelahan sel ini. Yang pertama, memahami apa fungsi pembelahan sel bagi kehidupan. Kemudian yang kedua, memahami teori siklus sel seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita nanti belajar tahapan siklus sel, yaitu mitosis dan meiosis. Selanjutnya yang keempat, mampu menjelaskan proses replikasi DNA. Karena ketika sel membelah, ya, itu tidak akan lepas dari proses replikasi DNA seperti itu. Selanjutnya tujuan yang kelima, mampu menjelaskan perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis itu apa. Baik. Selanjutnya, ya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bereproduksi. Begitu juga dengan sel. Sel juga bereproduksi, memperbanyak selnya gitu. Kalau organisme yang multiseluler itu memperbanyak keturunannya gitu. Kalau sel memperbanyak selnya juga. Kemudian terdapat istilah omniselule eselule. Setiap sel itu berasal dari sel sebelumnya. Jadi setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Sel yang ada itu berasal dari nenek moyangnya, sel nenek moyang sebelumnya. Kemudian ada beberapa tujuan pembelahan sel. Yang pertama adalah reproduksi, gitu ya. Reproduksi. Nah, khususnya untuk organisme yang uniseluler atau prokariot, gitu ya. Contohnya ada bakteri seperti itu. Nah, jadi bakteri itu memperbanyak jenisnya dengan pembelahan. Nanti kita akan melihat beberapa tipe pembelahan yang terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, ada fungsi pertumbuhan, ya. Fungsi pertumbuhan. Nah, ini terjadi pada organisme yang multiseluler. Nah, kalau kita lihat awalnya ukurannya kecil, ya, sel makhluk atau organismenya ukurannya kecil, kemudian ukurannya bertambah besar, tambah tinggi seperti itu. Nah, itu di dalamnya terjadi proses pembelahan sel seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah regenerasi tubuh. Nah, misal organisme yang multiseluler itu mengalami luka, nah, maka nantinya akan terjadi regenerasi, akan menutup lukanya, kemudian tumbuh sel yang baru. Kemudian yang keempat, fungsinya adalah meneruskan informasi genetik dari tetuanya ke keturunannya, supaya sifat-sifatnya atau gen yang diturunkan itu tetap lestari, tetap ada sampai anak keturunannya. Selanjutnya berikut ini adalah urutan pada siklus sel. Siklusnya seperti ini, melingkar seperti ini karena memang terjadi terus-menerus. Nah, sel yang membelah itu kemudian ketika dalam kondisi optimumnya nanti akan membelah kembali. Tapi tidak semua sel seperti itu. Maksudnya misalnya contohnya saja sel epitel gitu. Sel epitel itu kan ada bagian dasar, ada bagian atas permukaan. Nah, sel yang aktif membelah itu yang bagian dasar. Sedangkan yang bagian atas itu sel epitel itu sudah tidak membelah lagi. Jadi artinya meskipun sel bisa membelah, tapi ya sebenarnya tidak semua juga, ya. Tidak semua sel itu melakukan pembelahan. Nah, berikut ini urutan kondisi sel ketika tumbuh beraktivitas sampai melakukan tahapan pembelahan. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua tahap utama. Yang pertama disebut dengan interfase.
fase utama yang fase interfase. Dari 90% fase hidupnya sel itu, 90%-nya ini adalah masuk ke fase interfase. Nah, kemudian 10%-nya adalah proses atau fase pembelahan. Nah, tergantung membelahnya secara apa, nanti ada yang mitosis atau meiosis. Nah, pada fase utama yang interfase ini, di dalamnya ada 3 bagian. Yang pertama disebut G1 atau periode G1. Kemudian ada periode S, gitu ya. Kemudian ada periode G2. G ini gate, gitu ya. Gate 1, S, gate 2. Gitu ya. S itu fase sintesis, di mana sel mensintesis DNA atau replikasi DNA. Nah, misal sel setelah membelah mitosis berada pada fase ini, awal G1. Nah, itu biasanya organelnya masih sedikit atau ukurannya masih kecil, gitu ya. Nah, fase G1 ini sel bertumbuh, gitu ya. Kalau organelnya sedikit, dia bertumbuh. Organelnya membelah menjadi banyak, atau organelnya nanti akan tumbuh menjadi ukuran optimumnya, seperti itu. Kemudian sel akan beraktivitas, tergantung aktivitasnya. Kalau selnya sel kelenjar, ya, misal dia mengeluarkan atau mensekresikan sesuatu, ya dia mensekresikan sesuatu di sini sebagaimana mestinya. Kemudian akan masuk ke fase S, ya, seiring bertambahnya waktu akan masuk ke fase S. Fase S ini adalah fase replikasi DNA, di mana DNA-nya digandakan. DNA-nya digandakan. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana perbedaan sel yang masuk fase ini. Jadi nanti akan bisa terlihat dari kromosomnya. Kalau sel tidak masuk ke fase S ini, biasanya kromosomnya masih belum berganda, gitu. Kemudian G2, periode G2 ini adalah ketika sel mempersiapkan untuk pembelahan, ya. Jadi biasanya pembelahan yang dibutuhkan adalah mikrotubulus. Nah, itu mulai dibentuk protein-protein yang dibutuhkan atau enzim-enzim yang dibutuhkan selama proses pembelahan. Baik, saya lanjutkan. Nah, interfase tadi terdiri dari 3 tahap. G1, jadi selnya tumbuh, memproduksi lebih banyak organel. Kemudian ada fase S atau sintesis. Ya, ini fase pembelahan atau replikasi DNA. Kemudian fase G2, fase persiapan pembelahan. Sel akan mensintesis protein yang berkaitan dengan pembelahan. Baik, selanjutnya tahapan replikasi DNA, atau kita masuk ke fase S, gitu ya. Jadi replikasi DNA ini tujuannya menghasilkan salinan DNA. Kenapa Pak kok disalin DNA-nya? Karena ketika sel membelah, kan selnya dari 1 jadi 2, maka perlu digandakan DNA-nya untuk dibagikan ke sel anakannya, seperti itu, supaya sel anakannya juga memiliki DNA yang sama dengan sel yang sebelumnya. Nah, itulah yang disebut pewarisan, gitu ya, mewariskan. Nah, yang diwariskan ini adalah informasi pembawa informasi genetik, gitu ya. Molekul pembawa informasi genetik, yaitu DNA. Normalnya sih DNA. Nah, titik dimulainya replikasi disebut dengan origin of replication atau ORIC. Kemudian ada beberapa enzim yang berperan melakukan replikasi. Nanti kita akan melihat beberapa. Nah, sifat pemanjangan atau elongasi DNA itu bersifat antiparalel. Antiparalel ini maksudnya arahnya berkebalikan. Arahnya berkebalikan. Jadi sebagai informasi, DNA itu ada ujungnya, ya. Kita kalau membaca DNA dari ujungnya. Ada ujung 5, ada ujung 3.
Nah, arah membaca DNA itu dari ujung 5 ke ujung 3. Misalnya kan ada 5, kemudian 5 tanda petik. Nah, urutannya apa? Nah, kenapa Pak kok bacanya dari ujung 5? Nah, cara bacanya mengikuti cara baca enzim DNA polimerase. Enzim DNA polimerase itu cara bacanya dari 5 ke 3. Nah, karena bersifat antiparalel, maka nanti proses replikasi DNA ini terjadi pada dua segmen yang berbeda. Nah, mekanismenya pun berbeda, nanti akan kita pelajari. Kemudian ada beberapa proses, yaitu pengecekan dan perbaikan DNA, atau kita sebutnya proofread and DNA repair. Jadi meskipun sudah di replikasi, tetap ada proses pengecekan DNA. Selanjutnya ada mekanisme khusus untuk replikasi ujung molekul DNA. Molekul DNA ini disebut telomer. Telomer ini biasanya urutan berulang, banyak urutan berulangnya pada telomer. Saya lanjutkan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa proses replikasi DNA itu terjadi pada dua segmen yang berbeda. Nah, dua segmen itu yang pertama ada segmen maju, atau kita sebutnya leading strand. Segmen leading strand atau untai maju. Kemudian segmen yang lainnya disebut dengan untai lambat atau lagging strand. Pada untai maju, kita pelajari pada untai maju terlebih dahulu ya, proses replikasi DNA-nya seperti apa. Nah, yang pertama ada enzim namanya helikase. Itu dia akan membuka untai heliks ganda. Jadi untai gandanya dibuka oleh suatu enzim namanya helikase. Nah, yang dibuka pada heliks ganda itu adalah ikatan hidrogen pada DNA. Kalau kemarin sudah belajar molekul DNA, nah maka kita sudah tahu seharusnya ya bahwa kedua untai DNA itu dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Kalau A dengan T itu ada 2 ikatan hidrogen, kalau G dengan C itu ada 3 ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu ikatan yang terbentuk akibat atom hidrogen yang berdekatan dengan atom lainnya, maka bisa berinteraksi atom hidrogennya. Maka itu diputus, ikatan hidrogennya diputus. Kemudian yang kedua, terdapat suatu molekul yang disebut, ini kalau di bahasa Indonesia kan ya, namanya protein pengikat untai tunggal. Nah, kalau di bahasa Inggris kan namanya single strand binding protein, untuk menahan segmen DNA yang sudah dibuka tadi. Jadi ketika sudah dibuka dua segmen itu, maka perlu ditahan. Dua-duanya, dua segmen itu perlu ditahan. Kenapa Pak? Kok perlu ditahan? Ya, supaya nggak kembali lagi, nggak kembali terbentuk ikatan heliks ganda lagi. Nah, kemudian yang ketiga, setelah terbuka, nanti akan ada suatu enzim yang namanya primase untuk mensintesis primer RNA. Jadi primer, ketika terjadi replikasi di dalam sel, primernya itu RNA, bukan DNA. Kalau kita mungkin ada Bapak Ibu yang biasa PCR itu primernya langsung DNA. Kemudian yang keempat, DNA polimerase 3. Nah, berarti ini di E. coli ya. Mensintesis nukleotida dari ujung 3 ke 5 DNA cetakan. Nah, ini diperhatikan sekali ujungnya karena arahnya ini nanti sangat berpengaruh seperti itu. Nah, kalau di sini ujung 3 ke 5 pada DNA cetakan. Tapi pada untai DNA baru arahnya dari 5 ke 3. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi ada untai bagian atas ya. Yang untai bagian atas ini adalah untai maju ya. Untai bagian atas ini adalah untai maju.
Sedangkan untai bagian bawah ini adalah untai lambat. Nah, kalau kita lihat ininya, awalnya kan ini di sini, awalnya masih helix ganda seperti itu. Kemudian ketika ada helikase, terbukalah ikatan hidrogennya, sehingga terbentuk yang seperti ini, susunan seperti ini, disebut replication bulb atau gelembung replikasi. Kalau kita cuma mengambil gambar dalam satu kotak ini, disebut replication fork atau garpu replikasi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ujungnya kan 5, berarti yang sebelah sini 3 gitu ya. Yang sebelah sini 3. Itu sama. Nah, kemudian berarti pasangannya di sini adalah ujung 5. Nah, berarti yang sebelah sini, nah, ini 3 kan, sudah tertulis di sini, ujung 3. Nah, DNA polimerase itu arah pemanjangannya dari 5 yang sini ini ke arah 3. Ada ini kan untai DNA baru yang biru, warna biru muda. Tapi kalau dari cetakan, DNA cetakan atau DNA template, dia arahnya dari 3 ke 5. Nah, selanjutnya kita ke untai lambat gitu ya, atau istilahnya disebut lagging strand. Ini suara saya agak hilang-hilang gitu. Nah, apakah terdengar suaranya? Atau terlalu kecil, terlalu besar gitu? Terdengar Pak, cuman yang lainnya Putus, tidak mute mic-nya. Oh, makanya ya. suara Bapak tidak Baik. terlalu terdengar. Untuk yang lain mungkin bisa di mute suaranya supaya tidak terganggu suara saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah proses replikasi DNA pada untai lambat atau lagging strand. Nah, di sini ada tulisan yang 1 sampai 3 ini. 1 sampai 3 ini sama ya. Sama dengan proses pada untai maju gitu ya. Ada helikase membuka untai ganda karena ini terjadinya kan bersamaan waktu ketika masih dalam bentuk helix ganda. Nah, kemudian di bagian sini ini sudah mulai berbeda. 4 sampai 7 ini sudah mulai berbeda prosesnya. Nah, ketika DNA primase mensintesis primer RNA, dilanjutkan dengan DNA polimerase 3 mensintesis nukleotida dari ujung 3 ke 5 DNA cetakan membentuk suatu fragmen yang disebut fragmen Okazaki. Sebutannya fragmen Okazaki. Yang mana Pak fragmennya? Nah, ini fragmennya. Fragmennya ini. Ini adalah fragmen Okazaki. Jadi sepotong-sepotong gitu fragmennya. Jadi bedanya proses replikasi pada untai maju ini berjalan simultan atau terus-menerus gitu ya, continuous gitu. Sedangkan pada fragmen ini, fragmen lambat, dia sepotong-sepotong per fragmen seperti itu. Oleh karena itu disebut untai lambat karena memang prosesnya lebih lambat daripada yang untai maju. Nah, selanjutnya setelah mencapai primer RNA, DNA polimerase 3 terlepas. Jadi ini setelah primase yang warna pink ini membentuk mensintesis primer. Primer itu urutan pendek DNA untuk memulai proses polimerisasi. Jadi perlu DNA pendek dulu. Nah, DNA pendek yang ada di makhluk hidup dalam sel ya, in vivo, biasanya RNA, dalam bentuk RNA. Kenapa Pak? Kalau DNA ya berpasangan, tidak bisa. Ini kan urutan pendek yang tidak berpasangan. Nah, biasanya RNA. Nah, RNA ini digunakan untuk istilahnya, kalau saya gunakan istilah memancing, memancing proses atau memicu proses polimerisasi DNA. Nah, kemudian ada DNA polimerisasi, DNA polimerase 3 yang akan melakukan polimerisasi, ini mensintesis DNA nukleotida. Nah, sampai pada DNA sampai pada RNA primer setelahnya. Dan
setelahnya. Nah, setelah itu terjadi proses penggantian primer RNA ini diganti dengan DNA. Jadi yang warna merah ini nanti diganti DNA seperti itu. Nah, supaya urutannya semuanya full jadi urutan DNA. Kemudian setelah jadi DNA, maka fragmennya sudah utuh, tapi belum tersambung, maka perlu disambung fragmen Okazaki satu sama lain dengan DNA ligase, sehingga menjadi satu segmen DNA yang panjang. Mungkin supaya lebih mudah dipahami, saya akan menggunakan video di sini. Apakah sudah terlihat ini videonya, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Saya lanjutkan. Nah, ini proses replikasi DNA. DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Double helix, ya. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases represented by the letters A, C, G, and T. Melengkung, gitu. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand. And wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. Jadi DNA itu arahnya berkebalikan. Yang dari sini ujung 5-nya di sini, yang ini ujung 5-nya di sini. Jadi sifatnya antiparalel. The first step in DNA replication is to separate the two strands. Tahap pertama adalah memisahkan dua untai DNA. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. Membentuk garpu replikasi. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. Nah, ini pada untai maju, ya, yang bagian An atas enzyme ini. called primase starts the process. Ada enzim primase yang akan mensintesis primer, gitu ya. Primer This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. Primer untuk memulai. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA. Ini adalah cara baca DNA polimerase. Ini kan enzim DNA polimerase. Nah, tadi dijelaskan oleh naratornya bahwa DNA polimerase ini hanya punya satu cara ketika menambahkan DNA itu arahnya cuma satu, ya, dari ujung 5 ke ujung 3. Arahnya cuma satu, dari ujung 5 ke ujung 3. Tidak bisa dibalik, gitu. Misal ini kan ujung 3, dari ujung 3 ke 5 nggak bisa, gitu. Arahnya cuma satu arah, gitu. The leading strand is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Fragmennya disebut fragmen Okazaki. Nah, ini prosesnya. Pertama, each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. Nah, kemudian dielongasi, itu dipanjangkan sampai primer setelahnya. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made,
The enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both Kemudian strands of DNA. terdapat suatu enzim namanya eksonuklease. Nah, eksonuklease ini juga sebenarnya adalah DNA polimerase ya. Jadi DNA polimerase itu punya 3 site. Ya, 3 site. Punya 3 sisi aktif yang fungsinya itu beda-beda. Sisi aktif 1 dan 2 itu polimerase, sedangkan sisi aktif yang ketiga itu eksonuklease. Jadi dia bisa memotong DNA, kemudian bisa menambahkan DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Nah, ini kan ada celahnya. Finally, the enzyme DNA ligase Ada seals enzim up the ligase fragments of untuk DNA menyambung in both celah-celahnya. strands to form a continuous double strand. Nah, DNA replication is jadilah described satu as segmen semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old. Dari sini kita bisa melihat bahwa setengahnya ini merupakan DNA baru, setengahnya ini pasangannya ini DNA lama. Nah, sifat pembelahan yang seperti ini disebut semi konservatif gitu ya. Disebutnya semi konservatif. Jadi setengahnya adalah DNA yang lama, setengahnya DNA baru. Conserved strand of DNA and Saya lanjutkan ke PPT saya. Nah, itu tadi kita sudah belajar terkait replikasi DNA. Kita lanjutkan ke proses pembelahan sel gitu ya. Nah, berikut ini ada 3 tipe pembelahan sel. Ada 3 tipe pembelahan sel. Yang pertama disebut amitosis atau pembelahan biner. Jadi pembelahannya langsung tanpa membentuk pemadatan kromosom. Maksud kromosom ini tanpa dipadatkan dulu kromosomnya. Jadi langsung membelah. Nah, proses ini pembelahan biner ini terjadi pada sel bakteri. Sel bakteri ketika akan membelah itu tidak perlu membentuk kromosom yang bentuknya tetrat atau X itu. Jadi bentuknya langsung kumparan DNA yang sirkuler itu langsung membelah gitu, langsung bereplikasi, kemudian langsung dipisahkan. Nah, yang kedua disebut pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini pembelahan yang diawali dengan pembentukan kromosom atau pemadatan kromosom terlebih dahulu. Kemudian terjadi proses pembagian sister kromatik. Sister kromatik itu apa, Pak? Nah, sedikit saya jelaskan, mungkin nanti ada gambaran yang lebih jelas. Sister kromatik itu, di sini ada tulisan kromatik. Kromatik itu lengan kromosom. Ya. Kromatik itu lengan kromosom. Nah, kalau ada tulisan sister, berarti lengan kromosomnya ada pasangannya dong, ya. Karena ada saudaranya. Ini mungkin saya juga kurang tahu asal-usulnya kenapa kok ditulis sister gitu ya, bukan brother kromatik gitu ya. Nah, tulisannya sister kromatik, berarti kromatiknya punya pasangan, berpasangan. Nah, ini nanti pada mitosis kromatik itu akan dibagi 2 gitu ya. Dibagi 2 ke kedua sel yang baru, sel anakan yang baru. Nah, sehingga nanti DNA-nya, jumlah kromosomnya tetap stabil. Jadi tidak berkurang jumlah kromosomnya. Nanti akan kita lihat lebih jauh seperti apa. Kemudian yang ketiga prosesnya adalah meiosis. Ya. Meiosis ini pembelahan 2 fase. Jadi pembelahannya 2 kali. Ya. Kalau meiosis ini sekali pembelahan sudah. Kalau meiosis pembelahannya 2 kali. Pembelahan 2 fase. Diawali dengan pembentukan kromosom. Kemudian terjadi pembagian kromosom homolog. Ya. Jadi yang dibagi pertama kali pada pembelahan pertama itu kromosom homolog. Nah, pasangan kromosomnya. Misal nih, kromosom manusia berapa? 23, aslinya 23. Nah, kalau fullnya gitu, karena ada pasangannya, karena diploid. Ada pasangannya jadi 46. Nah, pasangannya ini dibagi ke kedua sel anak. Sehingga terjadi reduksi jumlah kromosom, setengahnya. Nah, jadi sel anakan yang baru dari pembelahan pertama itu jumlahnya 23. Gitu ya. Kemudian proses pembelahan yang kedua terjadi pemisahan sister kromatik.
Nah, kalau ini sister kromatiknya dipisah. Jadi tidak terjadi reduksi jumlah kromosom. Nanti kita lihat seperti apa. Kromosom homolog itu apa, kemudian sister kromatik apa. Nah, kita awali dengan yang mitosis terlebih dahulu. Ini rangkumannya. Jadi rangkuman mitosis itu di gambar ini. Simpelnya gitu. Gambaran simpel, proses simpelnya ada di gambar ini. Mitosis itu terjadi pada sel somatik. Gitu. Mitosis itu terjadi pada sel somatik. Karena sel tubuh itu dibagi dua. Ada sel somatik, ada sel germinal. Yang sel germinal ini fungsinya untuk membentuk sel gamet atau sel reproduktif. Kalau pada mohon maaf bisa di mute dulu Bapak supaya tidak terganggu nanti soal. Nah, sel gamet pada laki-laki atau pada kalau hewan ya jantan ya, itu biasanya sel sperma gitu ya. Kalau untuk pada wanita atau pada betina, nah itu sel telur seperti itu. Nah itu sel germinal, istilahnya sel germinal atau sel gamet. Nah, kalau sel somatik ini yang menyusun tubuh. Nah, mitosis ini terjadi pada sel somatik, pada sel tubuh. Nah, dari satu sel nanti membelah menjadi dua sel anakan yang identik. Ini awalnya kan satu sel, membelah menjadi dua sel anakan yang identik. Jadi DNA-nya sama. Identik itu jumlah kromosomnya sama, kemudian genotype-nya sama. Genotip itu susunan gennya sama. Oleh karena itu kita bisa menyebut bahwa belahan mitosis ini cloning, gitu. Karena sama, ya, identik. Cloning itu sama, hasil sel kedua anaknya sama, susunan gennya sama, jumlah kromosomnya juga sama. Ya. Tahapannya ada 5 ini. Ada profase, ada pro-metafase, ada metafase, anafase, dan telofase. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke gambar ini, Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang kita ke gambar ini. Kita lihat gambarnya kan seperti ini ya. Ini yang di gambar ini yang digunakan sel yang jumlah kromosom 2N. Kromosom diploidnya adalah 4. Totalnya 4. Kenapa Pak kok 4? Kok enggak pakai contoh manusia saja 23? Nanti ruwet, bingung kita kalau 23. Nah, kita gunakan yang 4 saja, ini lebih gampang. Nah, ada yang warna merah panjang, warna merah pendek, warna biru panjang, warna biru pendek. Ini kromosomnya. Ini sebelum masuk fase S. Jadi ini fase G1 ya. Mungkin setelah ini. Setelah ini toh kan setelah mitosis kan dia G1 toh. Setelah dia mitosis, dia masuk G1 gitu ya. Nah, ini setelah mitosis kan masuk G1. Nah, dia ke sini. Ini. Jadi selnya berkembang. Misal organelnya kurang, jadi tumbuh organelnya jadi banyak. Akhirnya jadi ukuran yang optimum seperti ini. Awalnya kan masih kecil ukuran selnya. Kemudian tumbuh optimum. Ini G1. Kemudian masuk ke fase S. Fase S atau fase replikasi DNA. Fase replikasi DNA. Nah, kalau kita lihat, ini kan DNA itu, kromosom itu adalah pengemasan DNA atau pemadatan DNA. Kalau kita lihat di sini, kromosomnya ini jadi berganda gitu. Berganda, jadi punya pasangan. Nah, kromosomnya jadi punya pasangan. Tapi ini masih satu kromosom. Ini satu kromosom. Ini juga satu kromosom, ini satu kromosom, satu, jadi totalnya 4. Ini juga totalnya 4 ini. Bukan 8 ya ini. Ini 4 kromosom. Nah, sister kromatid itu ini pasangannya. Pasangannya ini sister kromatid. Nah, sister kromatid ini nanti dipisahkan. Yang satu ikut sebelah sini, yang satu ikut sebelah sini. Nah, sehingga jumlah kromosom pada sel anakannya tetap 4. Jumlahnya tetap konsisten, tetap 4. Nah, nanti ini siklus ini berulang terus. Nah, tapi istilahnya tidak semua sel
tidak semua sel itu membelah. Coba saya berikan bayangan. Di sini ada ini slide PPT saya yang lain. Kalau kita lihat di sini, ini ada sel epitel gitu ya. Ada sel epitel. Nah, sel epitel yang bagian dasar inilah yang aktif membelah. Sedangkan yang bagian atas ini dia sudah tidak membelah. Kenapa Pak tidak membelah? Ada beberapa alasan. Yang pertama, semakin jauh dari aksis tubuh, jadi sel epitel itu semakin berkurang kemampuan membelahnya. Kenapa? Dia tidak mendapatkan, istilahnya kalau sel itu ada peristiwa yang terjadi, sel signaling gitu ya. Jadi sel mendapatkan sinyal dari bagian aksis tubuh. Ini bagian basal ini jaringan ikat gitu. Jaringan ikat itu ada pembuluh darahnya. Nah, bagian sini itu bisa membelah karena tersuplai nutrien dari pembuluh darah. Dan yang di sini atasnya ini semakin jauh, nah, misal ini semakin jauh. Nah, itu tidak tersuplai nutrien. Jadi lama-lama nanti mati. Karena memang fungsinya seperti itu. Fungsinya mendorong ke permukaan. Misal ada sesuatu patogen yang masuk di sini ya, supaya nggak lebih masuk, makanya terdorong ke atas. Makanya kan berganti terus, beregenerasi terus menerus seperti itu. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi tidak semua sel itu membelah. Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, ini proses detail-detailnya pada 5 tahapan tadi. Yang pertama proses profase. Ya. Profase. Ini gambaran mikroskop elektron. Ini gambar aslinya. Tentunya dengan pengecatan. Karena bisa dilihat ada warnanya. Ya. Intinya yang warna biru. Kalau nggak pakai pengecatan nggak bisa dilihat perbedaannya. Ini sepertinya pakai fluorescent mikroskop. Ya. Nah, yang ini gambar skematisnya. Sebelah kanan ini gambar skematisnya. Nah, proses yang terjadi apa pada profase ini? Yang pertama terjadi kondensasi atau pemadatan kromosom. Nah, kromosom itu awalnya kan DNA. DNA yang dalam bentuk kromatin, ya, dalam bentuk kromatin. Benang DNA itu kromatin. Nah, nanti akan ada proses pembentukan kromosom itu seperti apa. Nah, pokoknya kita yang pertama tahu dulu bahwa DNA nanti dipadatkan menjadi kromosom, ya. Kemudian membran inti mulai menghilang. Nah, sel kan ada dua ya, ada sel eukariotik dan prokariotik. Kalau yang eukariotik ini memiliki membran inti. Nah, membran inti ini nanti akan mulai menghilang. Kemudian proses selanjutnya pembentukan benang-benang spindle. Nah, kalau di sini terlihat nih, warna kuning-kuning. Nah, benang spindle itu dari mikrotubul. Benang spindle terbentuk dari mikrotubulus yang tumbuh. Nah, tumbuhnya itu, titik tumbuhnya disebut sentriol. Ya. Tumbuhnya itu dari sentriol. Kemudian menyebar, semakin memanjang seperti itu. Nah, selanjutnya kromosom akan berikatan dengan spindle pada bagian kinetokor. Nah, kromosom akan berikatan dengan spindle pada bagian kinetokor. Nah, kinetokor ini umumnya terdapat pada sentromer. Nah, sentromer itu bagian mana, Pak? Nanti. Sentromer itu bagian tengah ini. Bagian tengah kromosom ini sentromer. Nah, kromosom itu ada yang kinetokor dan non kinetokor. Maksudnya ada yang ditempeli mikrotubulus itu ada yang mikrotubulus kinetokor, ada yang non kinetokor. Ya. Karena ada mikrotubulus yang menempel pada kromosom dan ada mikrotubulus yang tidak menempel pada kromosom. Itu agak beda fungsi. Yang menempel pada kinetokor fungsinya menarik kromosom, sedangkan yang non kinetokor itu fungsinya malah mendorong. Kenapa Pak kok didorong? Ya supaya terpisah ke kedua kutub berlawanan seperti itu. Itu beda fungsi. Baik, saya lanjutkan. Kemudian proses kedua disebut dengan prometafase. Pada prometafase ini membran inti sudah mulai menghilang. Kemudian kromosom itu tersebar di dalam sel. Kromosomnya tersebar. Nah, seperti ini. Kalau kita bisa lihat di sini ada warna biru-biru seperti batang-batang warna biru. Nah, ini kromosom yang tersebar di sel, di dalam sel.
Kemudian mikrotubul melekat pada bagian kinetokor kromosom. Nah, jadi seluruhnya sudah melekat. Kalau yang tadi prometafase mungkin belum semuanya melekat kinetokornya. Nah, ini semuanya sudah melekat. Ya. Jadi kromosomnya sudah terikat pada mikrotubul semua. Nah, sebelum itu, sebelum kita lanjutkan, kita belajar dulu apa itu kromosom. Terbentuknya seperti apa sih kromosom itu? Gitu ya. Nah, kromosom adalah pengemasan DNA yang memadat. Kenapa Pak? Kok DNA perlu dipadatkan? Nah, karena jumlah DNA-nya sangat banyak, gitu ya. Karena jumlah DNA-nya sangat banyak pada organisme eukariotik atau multiseluler, sehingga perlu dipadatkan sehingga mudah untuk ketika pembagian materi genetik. Misal kalau dibayangkan DNA yang banyak itu tidak dipadatkan, gitu ya, jadi campur jadi satu. Gitu. Nah, ini susah ketika mau dipisahkan. Nah, mana yang ikut sel yang satu, mana yang ikut sel yang lain, gitu ya. Jadi susah. Oleh karena itu ya ini proses dari mekanisme dari yang kuasa sana sudah diatur, gitu ya, bahwa ada mekanisme seperti ini. Kemudian ada kromatid. Kromatid itu lengan kromosom. Lengan kromosom ini disebut kromatid. Nah, lengan kromosom ini disebut kromatid. DNA itu berada pada lengan kromosom ini. Gitu ya. DNA terdapat pada lengan kromosom ini. Sedangkan yang sentromer ini, ya ini protein. Kemudian ada istilah kromatin. Nah, tadi kromatid, kemudian yang kedua ada kromatin. Kalau kromatid itu lengan kromosom, kalau kromatin itu untai DNA dalam wujud benang. Kan kita sering ini melihat benang-benang DNA, ya. Itu benang-benang DNA itu kromatin itu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah praktikum instalasi DNA, nah itu bisa terlihat kromatin atau benang-benang DNA dalam wujud seperti kabut seperti itu. Selanjutnya ada istilah lokus, gitu. Ada istilah lokus. Lokus ini adalah posisi gen atau letak gen. Lokus itu pada lengan kromosom. Nah, misal ada nanti kalau kita baca jurnal gen apa, misal kalau ini ya, Bapak Ibu saya mau ini coba penelitian deteksi toksin, gen toksin pada Corynebacterium diphtheri, gitu ya. Nah, kan itu bisa dideteksi pakai PCR. Nah, itu nanti akan ada kalau bakteri agak ini, karena memang tidak membentuk kromosom ini. Nah, misal yang lain deh. Misal pada manusia, gitu, mendeteksi gen tertentu apa, gitu ya. Nah, itu nanti akan ada keterangannya bahwa dia terletak pada lokus berapa. Lokus Q berapa, P berapa. Q itu lengan pendek, P itu lengan panjang. Atau terbalik. Kayaknya Q yang lengan panjang, Q itu lengan panjang, P itu lengan pendek. Nah, agak terbalik. Nah, ini kalau kita preparasi kromosom menggunakan pengecatan diemsal. Nah, wujudnya seperti ini. Nah, kalau ini kita lihatnya menggunakan mikroskop elektron. Wujudnya seperti ini. Memang seperti X. Yang seperti X ini disebut tetrad, bentuk tetrad kromosomnya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana proses terbentuknya kromosom itu. Nah, jadi awalnya kan DNA atau molekul DNA seperti ini, heliks ganda seperti ini, seperti yang tadi pada proses replikasi, gitu ya, visualisasinya. Kemudian DNA ini akan melilit suatu protein yang disebut protein histon. Melilitnya 2 kali, melilitnya 2 kali. Kemudian semakin memadat, gitu ya, semakin memadat seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan nukleosom. Protein histon yang dililit oleh DNA ini yang disebut nukleosom. Nah, kemudian ini akan memadat seperti ini. Ini membentuk susunan seperti ini, kumparan, gitu ya, membentuk kumparan. Nah, ini mulai dari sini sampai dari sini, ini disebut kromatin, gitu ya. Sampai sini bisa disebut benang kromatin. Pokoknya DNA dalam bentuk panjang, nah itu disebut kromatin. Dalam bentuk benang panjang itu disebut kromatin. Kemudian kromatin ini
kumparannya semakin semakin kompleks gitu, semakin rapat membentuk atau menyusun lengan kromosom. Seperti itu. Nah, kemudian pada kromatin itu ada dua tipe. Ada yang heterokromatin, ada yang eukromatin. Nah, ada yang heterokromatin, ada yang eukromatin. Bedanya apa, Pak? Pada heterokromatin itu posisi nukleosom ini saling berdekatan satu sama lain. Jadi padat sekali. Kalau kita lihat di sini heterokromatinnya yang mana, Pak? Yang terpulas gelap ini heterokromatin. Lengan yang terpulas gelap ini kan ada gelap terang. Nah, yang terpulas gelap ini heterokromatin. Jadi padat sekali. Ini saling menempel dengan padat. Nah, sedangkan eukromatin yang dia agak longgar susunannya, susunan kromatinnya. Nah, bedanya apa, Pak? Fungsi heterokromatin dan eukromatin. Nah, itu fungsinya pada proses epigenetik. Epigenetik itu kapan DNA dapat terekspresi atau kapan DNA tertutup, tidak terekspresi. Nah, bagian yang mudah terekspresi itu bagian yang eukromatin. Bagian yang agak longgar histonnya. Dia mudah berinteraksi dengan protein-protein untuk transkripsi. Dari sini mungkin ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, saya persilakan Bapak Ibu sekalian. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian adalah tipe kromosom berdasarkan fungsinya atau pengaruhnya. Jadi ada dua tipe kromosom. Yang pertama disebut dengan autosom, ya. Yang kedua disebut dengan gonosom. Nah, bedanya yang autosom ini kromosom yang tidak memiliki pengaruh terhadap jenis kelamin, ya. Tidak memiliki pengaruh terhadap jenis kelamin. Sedangkan yang gonosom atau kromosom seks itu memiliki pengaruh terhadap jenis kelamin. Jadi intinya mempengaruhi jenis kelamin, ya. Kalau di manusia terkenal dengan kromosom X dan kromosom Y. Nah, selama ada kromosom Y-nya itu pasti laki-laki. Kemudian ada yang disebut dengan karyotyping. Karyotyping ini penyusunan kromosom yang berpasangan. Jadi kromosomnya disusun berpasangan berdasarkan ukuran dan tipe kromosom. Jadi yang paling panjang itu yang nomor 1. Ya. Yang paling panjang nomor 1, jadi semakin ke bawah semakin pendek. Kromosomnya semakin pendek. Nah, kemudian di sini bisa dihitung formula kromosomnya berapa. Jumlah kromosomnya berapa. Apakah kurang, apakah lebih, gitu bisa dihitung dari sini. Kemudian setelah dihitung seperti ini, biasanya dihitung juga ideogram, gitu ya. Ideogram itu ukuran kromosomnya. Nah, kemudian kita berlanjut ke proses tahapan selanjutnya, yaitu metafase. Metafase ini ketika kromosom terletak sejajar pada bagian tengah sel atau disebut ekuator. Ya. Nah, gambar visualisasinya seperti ini. Jadi terletak di istilahnya plat metafase, gitu, atau metafase plate, ya, di tengah sel. Kalau gambar aslinya seperti ini. Kemudian sudah terbentuk kutub-kutub yang berlawanan. Jadi kutub-kutubnya arahnya berlawanan, kutub-kutubnya. Nah. Kemudian selanjutnya tahap anafase, ya. Benang spindel memendek. Nah, benang spindel itu yang menarik kromosom ini memendek dan menarik sister kromatid. Jadi tertarik sister kromatidnya. Nah, sister kromatid terpisah ke ujung-ujung kutub sel yang berlawanan. Nah, kemudian yang benang spindel non kinetokor. Nah, kan tadi ada yang kinetokor dan non kinetokor. Yang kinetokor itu menempel pada
kromosom untuk ditarik. Sedangkan yang non kinetokor ini tidak menempel pada kromosom ya. Nah, ini fungsinya malah memanjang dan mendorong kutub-kutub sel supaya terpisah. Nah, fungsinya beda, ini malah mendorong ya, supaya terdorong ke sini ke sini. Nah, kalau gambaran aslinya seperti ini. Baik, selanjutnya adalah fase telofase. Telofase ini benang-benang spindle mulai menghilang. Nah, tadi benang mikrotubulnya mulai menghilang. Selanjutnya selubung inti mulai terbentuk pada masing-masing kromosom yang sudah terpisah. Nah, ini mulai terbentuk lagi selubung inti atau membran inti. Nah, terjadi pembagian sitoplasma atau yang disebut sitokinesis. Nah, sitoplasmanya ini dibagi, termasuk organelnya juga dibagi. Ya, terjadi pembagian organel ke kedua sel anakan. Kemudian terbentuk cincin kontraktil atau istilahnya kontraktil ring gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi cincin kontraktil itu semakin menyempit. Nah, pada bagian tepi-tepi ini semakin menyempit. Sedangkan kalau di sel tumbuhan itu namanya cell plate. Ya, cell plate. Nah, cell plate itu jadi dari tengah sini nanti malah tumbuh dinding sel. Nah, jadi tumbuh dinding sel. Kalau dari sel hewan ini dari tepi menyempit seperti ini. Nah, kontraktil ring nanti akan memisahkan kedua sel anakan. Nah, berikut ini adalah tahapan mitosis secara rangkumannya. Gitu. Rangkumannya mulai dari diawali G2, kemudian profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis atau pembagian sitoplasma. Selanjutnya kita masuk ke tahap meiosis. Nah, meiosis ini terjadi pada germ sel ya, atau sel germinal atau sel gamet istilahnya. Sel gamet. Kalau tadi pada autosom, sel autosom ya. Nah, sekarang pada sel gamet. Dari satu sel membelah menjadi 4 sel anakan yang tidak sama. Hasil akhirnya nanti 4 sel anakan yang tidak sama. Jadi sel untuk apa ya? Contoh gitu ya. Spermatogenesis. Nah, sel sperma itu satu sama lain beda. Beda ini, genotipenya beda. Jadi susunan gennya setiap sperma itu beda-beda, tidak sama. Dan jumlah kromosomnya itu setengah dari jumlah kromosom organisme aslinya. Misal kalau manusia kromosomnya 46, nah sel telur dan sel sperma itu jumlah kromosomnya 23. Gitu. Nah, jumlah kromosomnya setengah jumlah sel kromosom induk. Gitu. Dari berpasangan 2 set menjadi 1 set, jadi tunggal. Kalau 2 set ini diploid, kalau 1 set ini haploid. Saya lanjutkan. Nah, ini gambaran singkatnya. Proses meiosis itu gambaran singkatnya digambarin. Kalau kita lihat pembelahannya 2 kali. Nah, ini meiosis pertama, ini meiosis pertama. Nah, ini meiosis kedua. Jadi jumlah selnya 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Awalnya di sini. Nah, awalnya seperti ini, kemudian terjadi replikasi DNA, bentuknya DNA seperti bentuknya kromosom jadi seperti ini. Ada sister kromatidnya. Nah, kemudian nanti ada beberapa hal yang itu hanya terjadi pada meiosis. Misalnya di sini ada sinapsis. Nah, kemudian pada pembelahan yang pertama atau meiosis 1 yang dibagi adalah kromosom homolognya, kromosom pasangannya. Misal yang besar ini kan saling berpasangan, yang panjang. Nah, yang satu dibagi ke sel anakan yang satu, yang satunya ke yang lainnya, sehingga terjadi reduksi jumlah kromosom. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah kromosomnya adalah 4, tuh ya, ada tulisannya jumlah kromosomnya 4, dan ini 4 ini
berpasangan, artinya ada kromosom homolognya, artinya diploid. Diploid itu dilihat dari mananya Pak? 2N ini. 2N ini diploid. Kemudian terbagi, si ini kromosom homolognya dibagi. Nah, jadi yang yang 1 2, yang satunya juga 2 juga. Nah, ini tanpa pasangan kromosomnya. Jadi istilahnya haploid. Dari mana Pak? Kok tahu haploidnya? Ini ada tulisannya. N sama dengan 2 gitu. Kalau tadi kan 2N. 2N ini diploid, kalau N ini haploid. Jadi kromosomnya tidak ada pasangannya. Nah, kemudian proses meiosis 2 itu mirip dengan mitosis. Jadi yang dibagikan atau yang dipisahkan adalah sister kromatid ini. Sister kromatid ini dibagikan. Nah, sehingga hasilnya nanti pada sel kan ini 4 genetiknya beda-beda, jumlah kromosomnya juga beda. Awalnya kalau di sini 4 gitu ya, 4 jumlah 4. Ini kan jumlah kromosomnya cuma 2. Ini juga cuma 2. Kemudian susunannya atau susunan genotipnya juga beda. Enggak sama gitu. Ya jelas sama juga. Ini pun enggak sama lain. Yang di sini ini kebetulan karena 4 nih. Yang ini dan ini sama karena asalnya satu kromosom yang sama. Nah, kalau yang di sini dengan yang di sini ini beda. Nah, ini kan yang panjang yang biru. Nah, sedangkan ini nanti kita lihat detail-detailnya. Nah, berikut ini ada 3 peristiwa khusus yang terjadi selama meiosis. Jadi peristiwa ini tidak terjadi pada mitosis, hanya terjadi pada meiosis. Nah, terutama pada meiosis 1. Pada meiosis 1. Yang pertama, pada profase 1 terjadi proses crossing over. Crossing over atau kalau di bahasa Indonesia kan ya pindah silang. Kemudian pada nanti kita bahas crossing over itu seperti apa. Apa yang berpindah apanya Pak? Yang berpindah nanti lengan kromosom. Nanti kita bahas seperti apa mekanismenya. Kemudian yang kedua ada proses independent assortment. Independent assortment ini perpasangan secara bebas atau secara acak. Jadi ini kalau di perpasangan ini kan berpasangan setiap kromosom. Kalau di kromosom manusia ya berpasangannya 23 gitu ya. Jadi yang sini nanti 23, yang sini juga 23. Nah, dari 23 itu terjadinya acak gitu ya. Nggak bisa kita milih 23 itu yang dominan semua gitu ya. Yang alelnya dominan semua ya. Yang satunya resesif semua itu nggak bisa. Itu acak. Jadi dari 23 kromosom itu ya acak gitu. Entah dominan, resesif atau seperti apa, itu acak. Itu yang disebut dengan independent assortment atau perpasangan secara bebas. Kemudian pada anafase 1 terjadi pemisahan kromosom homolog. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, kromosomnya dipisahkan ya, sehingga kromosomnya dalam bentuk tunggal tanpa, kalau sebelumnya ada pasangannya ya. Nah, sedangkan pada meiosis 2 ini ya mirip dengan mitosis prosesnya yang terjadi. Kita lihat pada gambar ini. Ini adalah mitosis gitu ya, proses terjadinya mitosis. Awalnya seperti ini. Nah, kemudian terjadi metafase, kemudian anafase seperti ini. Kemudian telofase. Nah, setelah itu dilanjutkan pembelahan kedua. Nah, ini profase 2 gitu. Kemudian anafase 2, telofase 2, dan jadilah 4 sel anagen seperti ini. Dari sini apakah ada yang ingin bertanya atau penjelasan saya ada yang kurang jelas? Saya persilakan untuk bertanya. Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan. Nah, yang pertama tadi ada proses yang disebut dengan crossing over.
crossing over. Crossing over itu terjadi, misalnya seperti ini. Kromosom tadi dempet seperti ini. Dempet itu maksudnya kalau kita lihat gambar aslinya kan seperti ini. Jadi sister kromatiknya kan dempet seperti ini. Nah, dempet seperti ini, sister kromatik. Tidak benar-benar terpisah di gambar ini. Nah, dempetnya itu seperti ini, sister kromatiknya dempet seperti ini. Kemudian selama proses meiosis, terutama yang profase 1, itu terjadi kondisi di mana kromosom itu saling berdempetan satu sama lain sehingga menyebabkan crossing over ini. Jadi tertukar lengannya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, nah ini kromosom yang satu, ini kromosom yang lain ya. Warnanya ditandai dengan warnanya gitu. Nah, ini proses peristiwa seperti ini disebut dengan sinapsis atau kromosom yang berkontak, ya, bersinggungan satu sama lain. Biasanya dengan kromosom pasangannya, kromosom homolognya, bersinggungan satu sama lain. Nah, ini menyebabkan bisa terjadi tertukar, gitu, lengannya tertukar. Nah, titik di mana terjadinya pertukaran ini disebut dengan kiasma. Titik patahan kromosom ini, patahan dan sambungan ini. Nah, ini kalau di gambar ini itu disebut dengan kiasma. Nah, terjadi patahan pada lokasi identik pada kedua kromosom. Jadi sama-sama kromosom homolog. Nah, kemudian ada yang patah, kemudian disambung. Kemudian akan terbentuk kombinasi alel yang baru pada kromosom. Misal ya, yang biru ini alel dominan, membawa alel dominan. Sedangkan yang merah ini membawa alel resesif. Misal ini A besar, B besar, gitu ya. Kemudian yang merah ini A kecil, B kecil. Maka nanti setelah terjadi kias, terkombinasi rekombinasi, kombinasi yang baru. Nah, jadinya kan A besar, B kecil, kemudian yang ini A kecil. Nah, terbentuk alel yang baru. Terjadi pada kromosom tertentu, terutama yang berukuran panjang. Jadi yang crossing over itu pada kromosom Recording in terputus progress. ya. Kemudian tertukar, maksudnya tertukar lengannya. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua yaitu independent assortment atau perpasangan bebas, perpasangan acak. Nah, perpasangan acak ini menimbulkan beberapa kemungkinan kombinasi fenotip yang baru. Misal kalau kita lihat di sini, ini kan meiosis 1 ya. Ini meiosis 1 dari 4 kromosom jadi 2. Nah, ini meiosis yang kedua. Nah, ini ada berbagai kemungkinan. Nah, ini kemungkinan atau kombinasi yang pertama, ini yang kedua, ini ketiga, ini keempat. Nah, ini kan biru-biru gitu ya. Ini juga merah-merah. Nah, kalau yang di sini berseling, ini biru merah, ini biru merah. Dan ini pun beda-beda gitu ya. Nah, ini kebetulan yang ini sama. Kemudian yang ini, nah ini beda-beda. Yang sini biru, yang sini merah, yang panjang. Ini baru 2 ini, atau baru 4 kromosom. Nah, kalau berpasangan dia 4 kromosom. Apalagi kalau 23 atau 46 gitu ya. Nah, pasangannya pasti lebih acak lagi gitu ya. Dari 46. Jadi berkumpulnya ini, perpasangan kromosom ini menjadi 23. Misal ini 46 ya, yang atas ini. Kalau kita bayangkan kromosom manusia ya. Ini kan 46.
kemudian tereduksi jadi 23. Nah, 23 ini yang di sini itu acak gitu. Tidak bisa memilih mana yang dominan, mana yang resesif. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh gitu ya. Contoh peristiwa meiosis itu terjadi pada spermatogenesis dan oogenesis. Nah, kita bahas yang spermatogenesis dulu. Awalnya misal ini kromosomnya ada 4 gitu ya. Kemudian terjadi sperma, awalnya dari sel germinal untuk sperma itu namanya spermatogonium gitu ya. Nah, kemudian terjadi meiosis 1. Nah, membelah jadi 2. Kromosomnya jadi setengahnya. Awalnya ini 4, kemudian jadi 2. Ini juga jadi 2. Kemudian membelah lagi meiosis yang kedua. Yang ini jadi 2 lagi. Nah, ini susunannya ini beda-beda kromosomnya. Akhirnya nanti tumbuh ekornya, berkembang ekornya. Jadi spermatozoa. Kemudian yang ini awalnya dari oogonium, kemudian membentuk oosit 1. Nah, ini pada mitosis 1 gitu ya. Nah, terbentuk 2 sel. Nah, ini bahkan kromosomnya berbeda, jadi setengahnya, dan pembagian sitoplasmanya pun tidak rata gitu ya. Jadi kalau pada wanita gitu ya, proses pembentukan sel telur itu mitosisnya itu sitokinesisnya tidak rata atau pembagian sitoplasmanya tidak rata. Yang satu ada dapat yang banyak, yang satunya kecil. Nah, kemudian terjadi membelah lagi. Nah, ini ya kalau kecil ya tetap kecil gitu ya hasilnya, malah lebih kecil mungkin. Kemudian yang besar ini membelah lagi dan itu tetap tidak rata juga pembagian sitoplasmanya. Nah, tidak adil gitu ya. Jadi yang lain kecil, ada satu yang besar. Nah, yang berkembang yang mana? Akhirnya yang berkembang ya yang besar ini, yang sitoplasmanya utuh ini, ya. Yang sitoplasmanya utuh ini. Oleh karena itu kalau normalnya gitu ya, pada wanita setiap menstruasi itu yang sel telur yang dihasilkan adalah satu sel telur, bukan 4 gitu ya. Salah satu periode menstruasinya 4 kali gitu ya. Nah, oleh karena itu cuma 1 kali gitu ya. Nah, normalnya kan jika hamil ya 1 ya normalnya. Tapi ada juga yang mungkin ketika terjadi ini pembentukan sel telur itu rata gitu ya. Sel oosit 1 dan 2-nya ini rata gitu. Maksudnya pembentukan sel pembagian sel pada meiosis 1 itu rata. Sehingga sama-sama memiliki sitoplasma yang banyak, sama-sama banyak. Nah, itu nanti bisa jadi kembar identik gitu. Anaknya bisa 2 gitu. Nah, jadi sel telur yang dihasilkan nanti yang matang akan jadi 2 sel telur yang matang. Nah, kemudian tapi istilahnya kembarnya ini kembar tapi tidak identik ya kalau sel telurnya 2. Nah, beda lagi kalau pembelahannya dari satu sel sperma, 1 sel telur, tapi nanti membelahnya jadi 2. Nah, itu yang kembar identik. Nah, selanjutnya tinjauan pembelahan meiosis dalam reproduksi seksual. Jadi kenapa selama proses meiosis itu terjadi reduksi jumlah kromosom ya? Karena nantinya ketika terjadi perkawinan atau pembuahan ya, yang nantinya menghasilkan nah, nanti akan terbentuk jumlah kromosom akumulasinya. Misal kalau kita lihat di sini, awalnya misal manusia gitu ya, dia kromosomnya 46. Kemudian misal ada yang perempuan atau wanita, ada yang laki-laki gitu. Selama meiosis jadilah sel telur, kemudian yang ini sel sperma. Nah, setelah fertilisasi nanti jadi 2N lagi, jadi diploid lagi. Jadi yang haploid ini hanya sel gametnya saja.
Oleh karena itu pentingnya proses meiosis itu untuk mereduksi jumlah kromosom karena terjadi penggabungan kromosom pada sel gamet. Nah, kalau tidak terjadi reduksi jumlah kromosom nanti malah berlipat gitu. Malah anaknya nanti mungkin bukan manusia lagi karena jumlah kromosomnya 2 kali lipatnya gitu. Ini 2 gitu. Sudah mungkin sebutannya apa, makhluk yang lain bukan manusia lagi gitu. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah berikutnya adalah asal usul variasi. Nah, oleh karena itu kita ini ya, manusia itu kan macam-macam gitu. Ya, memang benar susunan utamanya misal tangannya ya 2, kakinya ya 2, tapi ada sedikit variasi. Di antara mungkin 99% itu ada 1% variasi di dalam genotipnya atau di dalam susunan genetik. Nah, itu juga penting variasi itu. Pentingnya apa? Ya misal ada kondisi wabah gitu ya. Kondisi wabah. Kalau susunan genetiknya sama semua, rasnya kan akhirnya sama semua. Misalnya semua orang ras kulit putih misal ya ini. Kulit putih semua atau misal orang manusia di bumi itu kulit hitam semua. Nah, nanti ketika ada wabah gitu ya, penyakit yang itu memang khusus menyerang manusia, maka kena semua manusia. Nggak ada yang selamat gitu ya. Oleh karena itu, variasi itu juga berdampak positif gitu. Selain ketika ada wabah itu, jadi nggak semua kena, nggak semua rentan. Mungkin ada yang kebal, ada yang sensitif gitu ya. Kemudian fungsi yang selanjutnya untuk mengenali satu sama lain. Kalau seandainya sama ya nggak bisa dikenali ya. Mungkin kayak kita melihat semut itu ya. Semut satu sama lain kan sama gitu ya. Mungkin kalau bagi semutnya bisa mengenali, kalau bagi saya ya sama aja semut gitu. Semut yang satu dengan yang lain sama. Kalau manusia kan berbeda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, maksudnya pendek gitu ya. Ada yang warnanya kulit hitam, ada yang kulit putih, kulit coklat gitu. Ada yang rambutnya pirang gitu ya, kuning, ada yang rambutnya hitam atau coklat seperti itu. Nah, variasi ini selama dia tidak berimplikasi atau tidak berdampak mengurangi kualitas hidup, nah itu tidak masalah. Tapi selama variasi itu berpengaruh atau mempengaruhi negatif gitu ya, terhadap kualitas hidup, itu yang disebut dengan kelainan gitu ya, penyakit. Atau bisa jadi sindrom gitu ya. Misalnya nih variasi, ada yang ini mohon maaf, ada yang hidungnya pendek atau pesek itu, ada yang hidungnya mancung gitu ya. Nah, selama itu tidak mempengaruhi kualitas hidup, artinya ya kalau hidung pesek kan nggak masalah gitu ya. Maksudnya nggak berkurang apapun gitu ya. Nah, beda lagi dengan misal terjadi misal variasi ini mohon maaf ya, ada sifat kerdil gitu ya, mohon maaf ya, sifat kerdil atau dwarf gitu ya. Sifat dwarf itu ya selama tidak mempengaruhi aktivitas hidup ya mungkin fine aja ya. Tapi kan ya kadang memang terpengaruh ya ketika tubuhnya pendek atau seperti apa. Seperti itu. Mungkin yang lain sebagai contoh sifat ini, albino mungkin ya. Albino itu kan jadi sensitif terhadap cahaya. Kalau terkena paparan cahaya matahari jadi mungkin mudah silau atau kulitnya mudah teriritasi jadi merah dan semacamnya. Nah, asal usul dari variasi pada manusia itu yang pertama tadi dari proses pemilahan bebas atau independent assortment selama metafase 1. Nah, ini yang menyebabkan variasi. Kemudian yang kedua terjadi crossing over tadi. Nah, itu yang menyebabkan variasi juga. Yang ketiga adalah fertilisasi acak. Apa maksudnya Pak fertilisasi acak? Jadi sel sperma yang akan membuahi sel telur itu acak. Kita nggak tahu sel sperma mana yang nanti akan berhasil membuahi sel telur. Nah, itu maksudnya fertilisasinya sel acak. Nah, oleh karena itu ya ketika anak lahir ya benar-benar kita nggak tahu nanti
ininya seperti apa, mungkin ya bisa diprediksi lah, nah, mirip bapaknya atau mirip ibunya, tapi intinya nggak tahu juga seperti apa gitu. Seperti itu Bapak. Nah ini rangkuman dari mitosis dan meiosis, perbedaannya, rangkuman perbedaannya. Jadi selama profase, dan ini juga profase. Nah, kebetulan yang di sini digunakan 6 sel ya. Kalau tadi 4 sel, nah ini 6 sel. Terjadi duplikasi kromosom atau replikasi DNA. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini adalah rangkuman ya, perbedaan antara mitosis dan meiosis. Jadi yang pertama replikasi DNA. Nah, terjadi selama interfase ini sama ya. Terjadi selama interfase. Kemudian jumlah pembelahannya. Kalau mitosis itu 1, kalau meiosis 2 kali pembelahan. Kemudian adanya sinapsis. Kalau mitosis tidak terjadi sinapsis. Kalau meiosis terjadi sinapsis selama profase 1. Kemudian jumlah sel anakan dan komposisi genetiknya. Kalau mitosis jumlah sel anakannya 2. Kalau meiosis 4. Dan komposisi genetiknya ini beda-beda semua gitu. Seperti tadi contohnya gambar sebelumnya kan beda-beda semua ya komposisi kromosomnya. Nah, selanjutnya peran pada tubuh manusia misalnya ya. Perannya mitosis ini untuk pertumbuhan, kemudian repair atau regenerasi. Misal ada luka, menutup luka ya dari pembelahan mitosis. Ya. Kemudian ya pada organisme tertentu mungkin terjadi reproduksi yang aseksual. Kemudian yang meiosis ini fungsinya bisa pada manusia untuk memproduksi sel gamet. Sel gamet atau sel gamet itu ya sperma dan sel telur. Nah, kemudian terjadi reduksi jumlah kromosom menjadi setengahnya. Karena nantinya ketika terjadi perkawinan, ya, pembuahan atau fertilisasi, nah itu terjadi penggabungan kembali seperti itu. Akhirnya jadi komposisi yang baru, DNA komposisi genetik yang baru seperti itu. Makanya ada variasi. Baik. Mungkin dari saya terkait topik pembelahan sel dan siklus sel ini cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau Tanya, Pak. Saya persilakan.